Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Isma Suryanindya dengan NPM 1869 Saya mahasiswa dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dosen Fitriana Yolanda, SPD MPD, karena beliau yang telah mengampu mata kuliah seminar proposal dan telah dapat membimbing pada mata kuliah seminar proposal sehingga saya dapat menyelesaikan proposal saya dengan judul pengembangan media pembelajaran berbasis 3 dimensi berupa diorama, jenis-jenis ekosistem pada ekosistem dalam pembelajaran tematik bagi siswa kelas 5 SD Negeri 21 Pekanbaru. Nah, di mana pada proposal ini terdiri dari yang bab 1 atau yang pertama itu pendahuluan, di mana pendahuluan ini terdapat latar belakang. Nah, latar belakang dari judul yang saya ambil yaitu pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema dan mengaitkan beberapa mata pelajaran hingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi siswa. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif dalam proses pembelajaran. Pada kurikulum 2013 ini, pemerintah memberikan upaya dalam pembelajaran, yakni mengintegrasi pengetahuan, keterampilan, nilai atau sikap pembelajaran, serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema. Dari pernyataan tersebut, dapat ditegaskan bahwa pembelajaran tematik kurikulum 2013 dilakukan dengan maksud sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan. Pembelajaran tematik pada tema ekosistem pada jenjang sekolah dasar tidak lepas dari pembahasan komponen-komponen ekosistem. Ekosistem tersusun atas populasi dan komunitas. Anak didik tumbuh dan berkembang di masyarakat, belum mengetahui ekosistem-ekosistem apa saja yang berada di muka bumi ini. Tak terkecuali di Indonesia, pembelajaran komponen-komponen ekosistem di sekolah dasar berusaha membantu siswa dalam menemukan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi, sehingga akan menjadi semakin mengerti dan memahami keberadaan ekosistem membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap berbagai definisi kehidupan manusia, baik dalam ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan. Nah, oleh karena itu, agar pendidikan tidak tertinggal dari perkembangan ilmu teknologi tersebut, perlu adanya penyesuaian dan pengembangan, terutama sekali yang terkait dengan faktor-faktor pengajaran ekosistem di sekolah. Salah satu faktor tersebut adalah media pembelajaran yang perlu dipelajari dan dikembangkan oleh guru, sehingga mereka dapat menyampaikan materi pembelajaran pada siswa secara baik dan tepat sasaran. Nah, selanjutnya hasil penelitian penggunaan media pembelajaran 3 dimensi yaitu miniatur, gambar pemandangan alam yang dapat meningkatkan keaktifan siswa di SD Negeri 21 Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disarankan kepada guru untuk memanfaatkan penggunaan media 3 dimensi pada saat kegiatan belajar. Hal ini telah dibuktikan bahwa untuk memanfaatkan penggunaan media 3 dimensi pada saat kegiatan belajar. Hal ini telah dibuktikan bahwa media menunjukkan keunggulannya dalam membantu para guru ketika menyampaikan materi pembelajaran serta lebih menyenangkan dan mudah ditangkap oleh siswa. Itu menurut Mujiono. Nah, menyebutkan bahwa media sederhana 3 dimensi memiliki kelebihan, yaitu memberikan pengalaman secara langsung, penyajian secara konkret, dan menghindari verbalisme. Dapat menunjukkan objek secara utuh, baik konstruksi maupun cara kerjanya, dan dapat menunjukkan alur suatu proses dengan jelas. Oleh karena itu, peran media sangat dibutuhkan dalam pembelajaran, terutama pembelajaran kerajaan Islam digunakan sebagai alat bantu, akan tetapi bagian dari sistem pendidikan dan pembelajaran. Permasalahan pendidikan dan pengajaran merupakan masalah yang cukup kompleks, di mana banyak faktor yang ikut mempengaruhinya. Salah satunya faktor tersebut diantaranya adalah kurangnya media pembelajaran yang digunakan oleh sekolah sebagai media pembelajaran guru kelas.
Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alam dan ekosistem buatan. Ekosistem alam terdiri atas ekosistem tawar, dan ekosistem air asin. Nah, ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, ekosistem rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya, sawah dan bendungan merupakan ekosistem buatan. Lalu selanjutnya, melihat realita yang ada sekarang ini, banyak sekali sekolah yang memakai media pembelajaran yang menarik, kreatif, dan inovatif untuk meningkatkan kreatifan siswa dan mendorong belajar siswa di kelas. Nah, proses pembelajaran di kelas harus menuntut adanya minat dan antusiasme yang dapat membantu motivasi diri siswa. Dengan adanya minat dan antusiasme yang dimiliki oleh siswa merupakan faktor pentingnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, siswa yang termotivasi akan berusaha agar dirinya tetap melakukan aktivitas yang dijalaninya dan berusaha menyelesaikan tugas yang dapat tercapai secara maksimal. Maka, guru harus memberikan dorongan terhadap siswanya untuk membuat perencanaan pengajaran secara tepat dan bekerja sama agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kecenderungan yang sangat berbeda dengan kondisi sekolah-sekolah lainnya. Dalam permasalahan ini banyak dijumpai di madrasah terpencil dan kurang adanya dorongan pemerintah maupun madrasah terkait penerapan pembelajaran tematik kurikulum 2013. Siswa menjadi kurang termotivasi untuk belajar karena pembelajaran kurang diminati siswa karena penyajian materi yang biasa-biasa saja dan selalu monoton. Kurangnya profesional dan kreativitas guru dalam membangun motivasi siswa agar tergugah minat belajarnya. Guru kurang memahami metode pembelajaran yang sesuai dan menarik untuk siswa. Materi pembelajaran yang terbatas di bahan ajar dan tidak dikemas secara matang dan bagus. Suasana kelas yang kurang kreatif sehingga tidak banyak siswa mau bertanya dalam proses pembelajaran. Nah, media yang digunakan juga kurang lengkap sehingga siswa kurang berani mengemukakan gagasan dalam kegiatan pembelajaran. Tidak adanya reward dari guru sehingga siswa tidak bergairah untuk meningkatkan hasil belajar. Selanjutnya, pengembangan media pembelajaran 3 dimensi juga memberikan dorongan dan minat siswa kelas 5 di Sekolah Dasar Negeri 21 Pekanbaru untuk meningkatkan semangat belajar. Nah, media 3 dimensi ini menjadi salah satu sumber belajar yang menumbuhkan kreativitas dan ketertarikan siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Nah, media pembelajaran 3 dimensi yaitu media yang dapat diamati tampilannya dari segala arah dan mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Media 3 dimensi dapat juga diartikan sekelompok media tanpa proyeksi yang menyajikan secara visual 3 dimensi. Kelompok media ini dapat berwujud sebagai benda asli baik dalam kehidupan mati dan dapat berwujud sebagai tiruan yang mewakili aslinya. Maka, dari permasalahan tersebut, peneliti akan melakukan suatu penelitian pendidikan. Nah, dalam hal ini, penulis mengangkat sebuah topik yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi sekarang ini, yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis 3 dimensi berupa diorama jenis-jenis ekosistem pada tema ekosistem dalam pembelajaran tematik bagi siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 21 Pekanbaru. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa yang pertama, media merupakan suatu persoalan yang penting dan menarik untuk dikembangkan karena media merupakan alat bantu dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa lebih tertarik, termotivasi, terbimbing, dan terkontrol arah pembelajarannya dengan adanya media yang didesain semenarik mungkin. Yang ketiga, belum adanya media yang berupa 3 dimensi berbentuk diorama tertutup, buku materi jenis-jenis ekosistem, serta buku panduan penggunaan media pembelajaran 3 dimensi yang dikembangkan di Sekolah Dasar Negeri 21 Pekanbaru, sehingga peneliti tertarik untuk menyumbangkan produk pengembangan media pembelajaran 3 dimensi yang dapat meningkatkan motivasi siswa maupun hasil belajar siswa dengan sajian yang menarik dan tidak membosankan bagi pembelajaran IPA.
Nah, yang selanjutnya terdapat rumusan masalah, di mana rumusan masalah ini ada 3 rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengembangan media 3 dimensi yang dihasilkan pada tema ekosistem, subtema komponen ekosistem pada mata pembelajaran IPA kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 21 Pekanbaru. Nah, yang kedua bagaimana pelayanan media 3 dimensi tema ekosistem, subtema komponen ekosistem pada mata pelajaran IPA kelas 5 di Sekolah Dasar Negeri 21 Pekanbaru. Dan yang ketiga, bagaimana tingkat keefektivitasan pengembangan pembuatan media dimensi 3 dimensi tema ekosistem subtema komponen ekosistem pada mata pembelajaran IPA kelas 5 di Sekolah Dasar Negeri 21 Pekanbaru. Nah, selanjutnya terdapat tujuan pengembangan. Di sini terdapat 3 tujuan pengembangan. Yang pertama yaitu mengetahui pengembangan media 3 dimensi, tema ekosistem, subtema komponen ekosistem pada mata pembelajaran IPA kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 21 Pekanbaru. Yang kedua, mengetahui kelayakan media 3 dimensi, tema ekosistem, subtema komponen ekosistem pada mata pembelajaran IPA kelas 5 sebagai media pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 21 Pekanbaru. Dan yang ketiga, mengetahui tingkat keefektivitasan pengembangan pembuatan media 3 dimensi, tema ekosistem, subtema komponen ekosistem pada mata pembelajaran IPA kelas 5 sebagai media pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 21 Pekanbaru. Lalu yang selanjutnya terdapat pemanfaatan pengembangan. Nah, peneliti berharap agar hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan kegiatan belajar mengajar dan memanfaatkan pada berbagai pihak, diantaranya bagi Sekolah Dasar Negeri 21 Pekanbaru sendiri. Dengan adanya media pembelajaran 3 dimensi dapat memberikan manfaat dan dapat menjadikan pijakan dasar untuk lembaga atau sekolah dalam kaitannya mengembangkan media pembelajaran dalam pengajaran ekosistem yang lebih baik untuk masa depan. Lalu bagi guru, menjadi tambahan referensi bagi guru terkait dalam mencari alternatif untuk mengulangi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh guru dan sebagai pengembang media dari media sebelumnya dan usaha meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 5 pada tema 5 ekosistem subtema komponen ekosistem. Bagi siswa, dapat diberikan dorongan kepada siswa tentang media yang dibuat oleh guru sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 pada materi tema 5 ekosistem subtema komponen ekosistem tentang materi yang disampaikan. Sedangkan bagi peneliti, yaitu sebagai bahan informasi ilmiah yang menambahkan wawasan serta menjadikan penelitian baru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam pembuatan media pada materi tema 5 ekosistem subtema komponen ekosistem pada siswa kelas 5 di Sekolah Dasar Negeri 21 Pekanbaru. Nah, selanjutnya terdapat asumsi pengembangan. Ada beberapa asumsi yang mendasari pengembangan bahan ajar IPA tentang materi jenis-jenis ekosistem. Di mana yang pertama terdapat tujuan utama dari pembelajaran IPA adalah mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Nah, dengan mempersiapkan siswanya pada kehidupan selanjutnya. Dengan menggunakan media 3 dimensi berupa diorama, ini diharapkan siswa maupun guru tidak lagi canggung terhadap perubahan zaman dan terbiasa dengan sarana dan prasarana yang telah tersedia, serta siswa akan mampu berkomunikasi secara aktif dengan media ajar yang telah dikembangkan dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Selanjutnya, melalui media 3 dimensi berupa diorama yang dikembangkan ini dan melalui bimbingan dari guru, maka siswa akan lebih terkontrol dan pembelajaran yang didahulukan terpusat pada guru atau teacher center akan beralih menjadi berpusat atau berorientasi pada siswa student center. Selain itu, pembelajaran juga dapat berlangsung secara interaktif dan menyenangkan. Nah, berdasarkan permasalahan yang ada, maka peneliti menuliskan beberapa batas ruang lingkup. Batas ruang lingkup pengembangan dalam penelitian ini yaitu pengembangan media 3 dimensi, tema ekosistem, subtema komponen ekosistem pada mata pembelajaran IPA kelas 5 semester 1 yang terdiri atas pokok bahasan sebagai berikut.
Yang pertama yaitu pengertian ekosistem yang ada di dunia ini. Yang kedua yaitu komponen ekosistem yang terdiri dari jenis-jenis ekosistem. Yang ketiga, jenis-jenis ekosistem yaitu ekosistem air dan ekosistem darat. Yang keempat, ekosistem air terdiri dari ekosistem air laut dan air tawar serta hewan dan tumbuhan yang menghuninya. Yang selanjutnya yaitu ekosistem darat terdiri dari ekosistem hutan hujan, ekosistem savana atau padang rumput, ekosistem gurun, dan ekosistem tundra dan ekosistem taiga. Yang selanjutnya itu petunjuk penggunaan media 3 dimensi, miniatur hewan dan tumbuhan. Yang terakhir yaitu audio penjelasan materi. Nah, selanjutnya yaitu produk yang dihasilkan pengembangan media pembelajaran 3 dimensi ini sebagai berikut, di mana terdapat jenis-jenis media yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah media ekosistem yang dibuat dalam ukuran 30 x 50 cm sehingga dinamakan diorama. Materi ini dikhususkan penggunaannya untuk materi jenis-jenis ekosistem atau ekosistem darat dan ekosistem air. Kelas 5 sekolah dasar. Nah, serta menyesuaikan materi dari buku Sekolah Dasar Negeri 21 Pekanbaru dengan buku pemerintah. Materi yang ditambahkan dengan jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang menghuni di ekosistem pada padang rumput. Media ini dibuat menggunakan box kardus, background menggunakan gambar ekosistem, membuat pohon-pohon dengan kapas lalu diberi warna hijau, serta membuat sungai dengan cara menggambarkan pada kardus tepat di tengah lalu diberi lem tembak sebagai airnya dan memberikan rumput-rumputan serta memberikan miniatur hewan sesuai dengan materi ekosistem, membuat materi ekosistem dengan audio lalu diletakkan di sound. Nah, lalu selanjutnya media 3 dimensi disertakan dengan kegiatan-kegiatan aktif siswa yang menekankan pada prosedur melihat, mengamati, dan mendengar. Kegiatan tersebut disajikan dalam bentuk menulis atau mencatat tugas kelompok dan tugas individu. Media 3 dimensi menekankan pada pemahaman siswa terhadap materi dengan pembelajaran yang asik sehingga dapat menarik perhatian siswa untuk mempelajari IPA. Selanjutnya itu tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan media pembelajaran 3 dimensi, materi suku bangsa dan budaya dalam pembelajaran IPS kelas 5 dalam bentuk boneka suku, bangsa, dan budaya. Diharapkan siswa akan lebih termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. Peneliti ini juga bertujuan mengembangkan materi dan budaya Indonesia dalam pembelajaran IPA yang bertujuan dalam meningkatkan sikap mandiri dan kreativitas pada siswa. Persamaan penelitian dengan skripsi di atas. Penelitian dari skripsi Laila Afitunisa dengan penelitian yang akan dikembangkan yaitu sama-sama fokus mengembangkan media 3 dimensi berbentuk diorama yang dikenal dengan tiruan dari benda aslinya. Perbedaan peneliti pada skripsi Laila Afifatunisa berupa media 3 dimensi, suku bangsa dan budaya yang berupa diorama terbuka berbentuk boneka dengan macam-macam boneka suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia. Sedangkan penelitian mengembangkan diorama lipat media 3 dimensi yang berupa jenis-jenis ekosistem. Jadi perbedaannya hanya pada jenis-jenis diorama yang dikembangkan. Nah, pada selanjutnya terdapat definisi operasional. Nah, pada definisi operasional yang pertama terdapat pengembangan, yang kedua media 3 dimensi, yang ketiga ekosistem, dan yang keempat jenis-jenis ekosistem. Nah, kita akan membahas satu-satu. Yang pertama yaitu pengembangan. Nah, pengembangan adalah proses menerjemahkan spesifikasi desain ke dalam suatu wujud fisik tertentu. Proses terjemahan spesifikasi desain tersebut meliputi identifikasi masalah, perumusan tujuan pembelajaran, pengembangan strategi atau metode pembelajaran, dan evaluasi keefektivitasan serta kemenarikan pembelajaran. Nah, pengembangan merupakan suatu bentuk lain yang diberikan tambahan berupa bentuk fisik maupun lainnya. Yang kedua yaitu media 3 dimensi. Di mana media 3 dimensi ini yang pertama yaitu terdapat
Media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan audien atau siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran pada dirinya. Yang kedua yaitu media pembelajaran 3 dimensi, yaitu media yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi atau tebal. Yang selanjutnya yaitu ada ekosistem, di mana ekosistem merupakan bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling tergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan inilah yang disebut ekosistem. Nah, ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Yang selanjutnya atau yang keempat ada jenis-jenis ekosistem. Nah, pada dasarnya ekosistem ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Lalu yang selanjutnya bab 3 yaitu mengenai kajian pustaka. Nah, di sini terdapat teori yaitu ada media pembelajaran, fungsi media pembelajaran, dan jenis-jenis media pembelajaran serta urgensi penggunaan media. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu media pembelajaran, di mana media pembelajaran secara harfiah, kata media ini memiliki arti perantara atau pengantar, atau yang disingkat dengan age. Didefinisikan arti media yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Sedangkan NEA, ada singkatan NEA yaitu mendefinisikan media, benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, dan dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar dapat mempengaruhi keefektivitasan program instruksional. Lalu yang kedua terdapat fungsi media pembelajaran. Nah, di mana peran media dalam pembelajaran sangatlah penting terutama bagi siswa. Nah, pengguna media pembelajaran dapat mendorong minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik. Lalu yang selanjutnya yaitu terdapat jenis-jenis media pembelajaran. Nah, menurut Suparno mengklasifikasikan media pembelajaran dari 3 segi. Yang pertama yaitu berdasarkan karakteristiknya memiliki 5 macam, yaitu suara, gerak, garis, dan lukisan. Kelimanya juga saling terpadu. Yang kedua berdasarkan dimensi. Presentasinya mencakup 5 waktu presentasi, sifat presentasi, dan sifat respon. Yang ketiga berdasarkan pemakaiannya, dibedakan atas media untuk kelas besar, media untuk kelas kecil, dan media untuk belajar secara individual. Berdasarkan jenisnya media dibedakan atas. Yang pertama ada media auditi, yang kedua ada media visual, yang ketiga ada media audiovisual. Lalu yang selanjutnya penggunaan media dalam proses mengajar mempunyai nilai-nilai praktis sebagai berikut. Nah, media dapat mengatasi berbagai keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. Media juga dapat mengatasi ruang kelas, serta media memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan lingkungan. Gejala fisik dan sosial dapat dijadikan komunikasi dengannya. Media juga menghasilkan keseragaman pengamatan. Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, serta media dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru. Yang selanjutnya yaitu media dapat mengembangkan motivasi dan merangsang siswa belajar. Media dapat memberikan pengalaman yang integral dari suatu yang konkret kepada suatu yang abstrak. Nah, yang selanjutnya itu media 3 dimensi, di mana media 3 dimensi itu merupakan sekelompok media tanpa proyeksi yang menyajikan secara visual atau 3 dimensional. Media 3 dimensi yang saling digunakan dalam pembelajaran adalah model dan boneka. Lalu terdapat jenis-jenis media 3 dimensi, diantaranya itu model padat, model penampung, model susun, model kerja, dan model make up. Dan terdapat juga diorama. Terdapat macam-macam diorama sebagai berikut, yaitu diorama tertutup, diorama lipat, diorama terbuka,
Lalu terdapat karakteristik media 3 dimensi. Nah, di mana karakteristik media 3 dimensi adalah pesan yang pertama, yaitu pesan yang sama yang dapat disebarkan ke seluruh siswa secara serentak, penyajian benda dalam kontrol guru, cara menyampaikannya mudah atau praktis, ya, dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera, menyajikan objek-objek secara diam, terkadang dalam penyajian memerlukan ruang gelap, lebih mahal dari kelompok media grafis, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya ada syarat-syarat membuat media 3 dimensi menjadi efektif, di mana yaitu alat-alat visual 3 dimensi harus dapat dilihat oleh semua yang sedang belajar secara bersama-sama. Yang kedua, itu memberikan kesempatan bagi yang belajar untuk memeriksa alat-alat 3 dimensi yang digunakan. Yang ketiga, gunakan alat peraga tambahan. Yang keempat, perhatikan alat-alat visual 3 dimensi itu waktu memerlukan saja. Terdapat juga kelebihan dan kekurangan media 3 dimensi. Nah, di sini menurut Mojino terdapat kelebihan dari media visual 3 dimensi, yaitu memberikan pengalaman secara langsung, penyajian secara konkret dan menghindari verbalisme, dapat menunjukkan objek secara utuh baik kontraksi maupun cara kerjanya, dan masih banyak lagi. Sedangkan kelemahannya itu tidak bisa menjangkau sasaran dalam jumlah banyak, penyimpanannya memerlukan ruangan yang besar dan perawatannya rumit, dan untuk membuat alat peraga ini membutuhkan biaya yang besar. Nah, selanjutnya pengertian ekosistem. Di sini ekosistem merupakan penggabungan dari sebuah unik biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik, sehingga aliran energi menuju kepada suatu struktur biotik tertentu dan menjadi suatu siklus materi antara organisme dan anorganisme. Matahari sebagai sumber dari energi yang ada. Yang kedua yaitu komponen-komponen ekosistem. Nah, terdapat komponen biotik dan abiotik. Nah, komponen abiotik ini merupakan komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk tak hidup atau benda mati meliputi tanah, air, udara, cahaya matahari, dan suhu temperatur. Sedangkan komponen biotik merupakan komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup yang meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Berdasarkan peranannya, komponen biotik dalam ekosistem dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu produsen, konsumen, dan yang ketiga pengurai. Nah, selanjutnya terdapat jenis-jenis ekosistem. Nah, di sini terdapat 3 jenis ekosistem. Yang pertama, ekosistem air tawar. Nah, kita akan membahas ekosistem air tawar. Contoh ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup banyak sinar air. Tumbuhan yang paling banyak hidup ekosistem ini adalah ganggang. Lalu yang kedua yaitu ekosistem air asin. Nah, ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem air laut dalam. Beberapa jenis ikan, koral, kerang, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Terdapat beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat makanannya sendiri. Yang ketiga yaitu contoh ekosistem hujan tropis. Nah, ekosistem ini dibedakan oleh tingkat curahan hujan dan iklimnya. Lalu yang selanjutnya yaitu ada ekosistem padang rumput. Nah, ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan ekosistem sabana. Dan yang selanjutnya ada ekosistem gurun. Ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Yang selanjutnya ada ekosistem taiga. Ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Lalu yang selanjutnya ada ekosistem tundra, merupakan ekosistem yang dingin dan kering.
Lalu banyak jenis tumbuhan yang tidak bisa hidup di dalam ekosistem ini karena rendahnya suhu yang dingin. Lalu selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Nah, di sini terdapat jenis penelitian, model pengembangan, prosedur pengembangan dan uji coba produk. Nah, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya Research and Development atau R&D, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Lalu, model pengembangannya yaitu rencana penelitian mengembangkan ini mengacu pada percobaan yang telah dilakukan pada Far West Laboratory secara lengkap menurut Bird and Girl. Ada 10 langkah pelaksanaan strategi penelitian dan pengembangan. Bird and Girl adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan penelitian dan mengumpulkan informasi. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, pengembangan bentuk awal produk. Yang keempat, uji coba lapangan awal. Yang kelima, melakukan revisi produk utama. Yang keenam, uji lapangan untuk produk utama. Yang ketujuh, merevisi produk operasional. Yang kedelapan, uji lapangan terhadap produk. Yang kesembilan, revisi produk akhir. Dan yang kesepuluh, diseminasi dan implementasi produk. Nah, lalu selanjutnya yaitu penelitian dan pengumpulan data informasi. Yaitu tahapan penelitian dan pengumpulan informasi ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi yang berkenaan dengan ketersediaan media sebelumnya dan teknik pengembangan media yang akan dibuat. Lalu yang kedua ada perencanaan. Nah, dalam tahap ini merupakan tahap perencanaan rancangan produk, yaitu bentuk, ukuran, warna, dan bahan yang digunakan. Lalu yang selanjutnya itu terdapat pengembangan bentuk produk awal. Nah, pengembangan produk bentuk awal dilakukan dengan menyiapkan box kardus yang telah dibuat sendiri untuk tempat diorama sesuai ukuran, kemudian membuat background di dalam kardus dengan mencari gambar di internet sesuai dengan ekosistem yang dibuat. Di sini penelitian memberikan gambar ekosistem padang rumput serta pegunungan, kemudian ditempel dengan lem kertas yang dengan rapi. Lalu ya selanjutnya itu ada uji coba lapangan awal. Nah, di sini peneliti melakukan uji coba lapangan awal dengan melakukan subjek uji coba sebanyak 6 kali siswa dalam satu kelas. Lalu yang selanjutnya ada revisi produk utama. Nah, revisi terhadap tahap ini dilakukan jika pada uji coba lapangan awal masih menghasilkan catatan revisi produk. Yang selanjutnya yaitu ada uji lapangan produk utama. Melakukan uji lapangan untuk produk utama dengan melakukan subjek uji coba sebanyak 30 siswa dalam satu kelas. Yang selanjutnya itu revisi terhadap produk operasional. Nah, uji lapangan untuk produk utama terhadap produk yang dikembangkan memungkinkan adanya catatan revisi. Apabila revisi dibutuhkan, produk harus direvisi agar lebih sempurna sebelumnya diuji cobakan ke lapangan. Yang selanjutnya yaitu ada uji coba lapangan terhadap produk. Dengan melakukan uji coba lapangan terhadap produk, dengan melakukan subjek uji coba sebanyak 41 siswa terhadap 2 kelas. Yang selanjutnya ada revisi terhadap produk operasional. Uji coba lapangan terhadap produk yang dikembangkan memungkinkan adanya catatan revisi. Dan yang selanjutnya itu ada definisi dan implementasi, di mana definisi dilakukan dalam rangka mengenalkan produk terhadap masyarakat yang dapat digunakan sesuai dengan tujuan pengembangan produk. Yang selanjutnya ada uji coba produk. Nah, di sini yang diuji coba yaitu diantaranya sebagai berikut, yaitu ada desain uji coba, yaitu terkait dengan validasi oleh ahli desain media pembelajaran, validasi oleh ahli penelitian, validasi oleh ahli isi atau materi atau IPA. Yang selanjutnya ada uji lapangan. Lalu ada jenis data. Nah, data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal yang dapat berupa suatu yang diketahui atau yang dianggap suatu faktor yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain.
Jenis data dalam pengembangan produk ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Yang selanjutnya ada data kualitatif. Nah, pada tahap validasi ahli, data kualitatif berasal dari kritik, saran, dan komentar dari para ahli tersebut terhadap bahan ajar yang saya sajikan. Yang kedua ada data kuantitatif. Nah, ini diperoleh dari pengumpulan instrumen dari data berupa angka yang dihasilkan dari produk bahan ajar tersebut. Lalu ada instrumen pengumpulan data. Di sini ada berupa observasi, angket dan kuesioner, lalu tes pencapaian pembahasan, tes analisis data, yaitu terdapat analisis deskriptif dan analisis uji. Lalu di sini ada pretest dan posttest. Nah, di sini ada mean dan varian. Lalu ada tes dan selesai. Nah, oke, terima kasih. Nah, sekian presentasi mengenai tugas proposal saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan dan mengajarkan cara pembuatan proposal ini sehingga saya dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik walaupun masih ada kekurangannya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.